warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah Qurrata Ayun dari UT Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum, yakni uji lemak yang berada pada bahan makanan. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan yang namanya uji lemak. Bahan yang kita gunakan yang pertama, di sini saya sudah menyiapkan kertas warna coklat dan saya sudah menuliskan bahan-bahan makan apa saja yang akan kita uji. Nanti kita akan menguji apakah ada kandungan lemak di dalam bahan makanan tersebut menggunakan kertas berwarna coklat ini. Di sini ada beberapa yang sudah saya siapkan seperti ini. Kemudian selain kertas coklat tadi, saya juga sudah menyiapkan beberapa bahan makanan yang akan kita uji kandungan lemaknya. Yang pertama di sini ada margarin. Yang kedua di sini ada jagung. Yang ketiga di sini ada yang namanya wortel, sudah saya potong-potong. Yang keempat di sini ada singkong, juga sudah saya potong. Yang kelima di sini ada kacang tanah. Ada kacang tanah seperti ini. Di sini saya juga ada kemiri. Kemudian saya juga menyiapkan minyak. Saya juga menyiapkan air putih. Saya juga menyiapkan santan. Saya juga sudah menyiapkan susu, korek api nanti untuk menyalakan lilinnya. Kemudian saya juga sudah membawa yang namanya sendok. Pada praktikum kali ini kita akan menguji lemak. Dari manakah di antara bahan-bahan makanan ini yang mengandung yang namanya lemak. Kita juga akan membutuhkan yang namanya senter. Karena saya tidak punya senter, nanti saya akan menggunakan senter HP untuk melihat apakah nanti dari bahan makanan ini yang kita oleskan di atas kertas berwarna coklat ini akan membekas setelah kita tunggu kurang lebih selama 10 menit. Apakah membekas di yang namanya kertas seperti ini. Ketika dia membekas berarti bahan makanan tersebut, ketika membekas bahan makanan tersebut merupakan bahan makanan yang terkandung di dalamnya adalah lemak. Ketika nanti setelah kita uji kemudian kita tunggu selama 10 menit dan tidak ada bekas di sini seperti itu ya, bekas bahan makanannya, berarti bahan makanan tersebut tidak termasuk ke dalam memiliki kandungan lemak. Demikian untuk bahan dan juga nanti untuk proses pengerjaan pengamatannya, kita akan berikan bahan makanan, kemudian kita akan menaruh di satu persatu dari yang namanya kertas uji yang warna coklat. Menggunakan kertas coklatnya, kita akan memulai dulu untuk yang air dan minyak. Kita beri tetesan air terlebih dahulu. Kita taruh di sini ya. Kita teteskan. Seperti ini. Di tulisan air. Kita tunggu selama kurang lebih 10 menit. Kemudian ini yang kedua. Ini ada tetesan minyak. Kita taruh di sini ya yang tulisan minyak. Di sini kita akan tunggu dari air dan juga minyak. Kita akan lihat perbedaannya manakah di antara kedua ini, antara air dan minyak. Setelah kita tunggu selama 10 menit, mana yang terkandung yang namanya lemak seperti itu. Apakah di air atau di minyak seperti itu. Yang pertama wortel, kita coba ya gosokkan dulu di sini ya. Kita coba gosokkan. Ini untuk wortel dia jagung, kemudian kemiri,
Ini kemiri ya. Kemudian singkong. Untuk margarinnya saya panaskan terlebih dahulu. Nah, di sini margarinnya sudah mulai mencair. Kalau lebih seperti ini, kita akan coba teteskan ke margarin. Sudah untuk margarinnya. Saya matikan dulu ya. Kemudian saya juga memiliki susu. Kita teteskan dulu susu. Tetes. Kemudian kita teteskan santan ya. Kita coba teteskan santan terlebih dahulu. Di sini. Kemudian kita juga kacang ya yang terakhir. Di sini saya oleskan kacang terlebih dahulu. Kita gosok-gosokkan ke kertas. Di sini sudah kacangnya. Kita akan tunggu sekitar 10 menit. Nah, semuanya sudah. Wortel sudah, susu sudah, singkong sudah, jagung, kemiri, kacang, santan, margarin, minyak dan juga air. Semuanya akan kita tunggu selama kurang lebih 10 menit dan kita akan lihat, nanti kita akan melihat melalui senter apakah dari bahan makanan ini mana yang mengandung lemak. Demikian, kita tunggu dulu selama 10 menit. Baik, setelah 10 menit kita akan melihat bagaimana perubahan dari bahan-bahan yang sudah kita gosokkan ya di kertas warna coklat. Di sini ada beberapa bahan makanan yang sudah saya berikan yang namanya, setiap bahan makanan sudah saya oleskan di atas kertas coklat. Kita akan melihat apakah ada bekasan berupa uji lemaknya ya. Kita akan melihat apakah ada bekasan. Ketika nanti ada bekasan, berarti ada bekasan di sini, berarti bahan makanan tersebut adalah mengandung yang namanya lemak, seperti itu. Kita mulai dari yang pertama, air ya. Kita akan melihat menggunakan yang namanya senter ya, seperti ini. Untuk air di sini tidak meninggalkan bekasan, hanya bekasan air ya, tapi ya seperti ini. Untuk air tidak meninggalkan bekasan. Yang kedua, di sini ada minyak. Nah, kita bisa melihat ya. Nah, di sini ada bekasan. Hampir seluruh permukaan di sini ini mengandung minyaknya ya. Kita bisa melihat di sini minyaknya itu melekat ke seluruh, hampir ke seluruh yang namanya kertas warna coklat. Kemudian di sini juga ada margarin. Di sini ada margarin ya. Di sini ada margarin, kita lihat. Nah, di sini margarin terlihat sangat membekas ya. Bisa kita katakan memiliki sangat bekasan yang sangat ketara seperti itu. Nah, di sini kita lihat bekasannya itu sangat terlihat sekali ya untuk margarin. Berarti margarin juga termasuk dalam bahan makanan yang mengandung lemak, seperti itu. Yang selanjutnya adalah santan. Kita bisa melihat, kita bisa melihat di sini untuk santan ini terlihat memiliki bekasan ya, seperti ada minyaknya ya, seperti permukaannya itu basah, seperti ada minyaknya seperti ini ya.
Berarti santan juga merupakan salah satu bahan makanan yang mengandung yang namanya lemak. Yang selanjutnya di sini ada yang namanya jagung. Nah, untuk jagung di sini juga meninggalkan bekasan. Nah, tapi memang tidak sepekat yang namanya margarin. Berarti jagung juga merupakan salah satu mengandung lemak, hanya saja kandungan lemaknya itu tidak sepekat yang namanya margarin, seperti itu ya. Kemudian untuk kemiri, di sini kemiri juga meninggalkan bekasan. Kita bisa melihat ya di sini ya. Di sini kemiri sangat meninggalkan bekasan, bahkan permukaannya juga seperti ada minyaknya. Berarti kemiri juga merupakan salah satu bahan makanan yang mengandung lemak. Nah, ini memang lemaknya itu lebih banyak lagi ya dibandingkan yang namanya jagung. Kalau kemiri di sini kita bisa lihat di sini bekasannya lebih ketara seperti itu. Yang selanjutnya adalah susu. Ya, kalau untuk susu ini tidak terlalu meninggalkan bekasan. Ya, di sini susu tidak terlalu meninggalkan bekasan. Hanya saja memang dia juga mengandung lemak, tapi untuk kadarnya itu lebih sedikit. Nah, kita bisa melihat ya. Di sini untuk susu tidak terlalu ketara untuk lemaknya. Seperti itu. Yang selanjutnya ada kacang. Nah, kita bisa melihat, kita senter terlebih dahulu. Nah, kita bisa melihat ternyata kacang ini juga yang namanya memiliki bekasan pada kertas berwarna coklat. Nah, di sini ya cukup ketara. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa kacang juga termasuk dalam bahan makanan yang mengandung lemak. Seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian untuk singkong. Nah, untuk singkong ini memang tidak terlalu ketara ya untuk bekasannya. Jadi memang dia tidak terlalu, untuk lemaknya itu memang tidak terlalu banyak, tidak sepekat yang namanya kacang dan kemiri, apalagi sepekat yang namanya margarin. Yang terakhir di sini saya ada wortel. Nah, kalau untuk wortel kita bisa melihat sama sekali tidak menimbulkan yang namanya bekasan pada kertas warna coklat. Di sini sama sekali bersih ya. Jadi wortel bukan termasuk bahan makanan yang mengandung satu makanan yang mengandung yang namanya lemak. Demikianlah dari beberapa bahan makanan tadi, mulai dari air, minyak, margarin, jagung, kemiri, susu, santan, wortel, singkong, dan juga kacang. Dari beberapa bahan makanan ini ada yang mengandung lemak dan juga tidak mengandung lemak. Demikian ada beberapa yang mengandung lemak, yaitu meninggalkan bekasan pada yang namanya kertas uji berwarna coklat tua ini. Untuk beberapa bahan makanan yang mengandung bekasan yaitu ada minyak, margarin, kemiri, kemudian santan, dan juga yang namanya kacang. Untuk jagung dan singkong itu mengandung minyak, tapi kepekatannya itu lebih sedikit gitu ya, lebih tidak ketara dibandingkan bahan-bahan yang sudah kita sebutkan tadi. Tidak sepekat minyak, tidak sepekat margarin, dan juga santan. Demikianlah uji lemak yang kita lakukan pada beberapa bahan makanan. Ternyata ada bahan makanan yang ternyata mengandung banyak sekali lemak atau lebih ketara, lebih pekat, dan ada juga yang tidak terlalu meninggalkan bekasan atau tidak mengandung yang namanya bahan lemak sama sekali, contohnya seperti wortel. Sedangkan ada juga bahan makanan yang mengandung minyak tapi lebih sedikit ya, tidak sepekat yang namanya minyak, margarin, santan, seperti itu. Jadi memang seperti susu itu juga mengandung lemak, cuma lebih kurang ketara gitu ya dibandingkan margarin juga. Demikian uji lemak yang saya lakukan pada beberapa bahan makanan. Kita bisa mengetahui beberapa makanan yang mengandung lemak dan juga tidak mengandung lemak, atau mengandung lebih sedikit lemak dibandingkan bahan makanan yang selainnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.